Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 pembelajaran mesin I1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek UAS kami yang berjudul Optimization of Support Vector Machine Method Using Feature Selection to Improve Classification Result. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Memoriza Sabana dengan NIM akhir 007 dan partner saya Kevin Nathaniel Christian dengan NIM akhir 034. Nah, pada bagian pendahuluan perlu diketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia atau biasa kita kenal dengan BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak. Data karyawan pada BRI mencakup berbagai aspek seperti demografi, kinerja, dan riwayat pekerjaan, yang hal ini membuatnya sangat kompleks dan beragam. Nah, kompleksitas dari data ini memerlukan metode analisis yang efektif untuk mengelola dan memanfaatkannya secara optimal. Nah, data karyawan BRI yang sangat kompleks dan beragam ini terdiri dari berbagai fitur yang sangat banyak dan dapat memengaruhi akurasi model klasifikasi. Maka diperlukan suatu metode yang mampu menangani kompleksitas untuk menghasilkan analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Maka perlunya klasifikasi data karyawan, maka hal ini dibutuhkan karena untuk manajemen sumber daya manusia, termasuk penilaian kinerja dan promosi. Dengan model klasifikasi yang akurat, maka perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi karyawan berprestasi dan merencanakan pengembangan karir mereka secara lebih efektif. Super Vector Machine atau SVM adalah metode pembelajaran mesin yang sangat efektif ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Dengan metode ini kita dapat digunakan untuk berbagai jenis data termasuk data karyawan dan telah terbukti memberikan hasil yang akurat dalam berbagai aplikasi. Namun terdapat tantangan fitur yang tidak relevan yang dapat menurunkan akurasi model dan meningkatkan kompleksitas komputasi. Nah, fitur yang tidak relevan dapat menyebabkan overfitting yang di mana model terlalu cocok dengan data pelatihan dan kurang efektif pada data baru. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemilihan fitur untuk meningkatkan kinerja model. Nah, pemilihan fitur itu sendiri merupakan proses yang menghilangkan fitur yang tidak relevan untuk meningkatkan akurasi model. Dengan mengurangi jumlah fitur yang tidak relevan, kita dapat mengurangi overfitting dan meningkatkan efisiensi komputasi. Nah, pemilihan fitur juga membantu dalam meningkatkan interpretabilitas model sehingga lebih mudah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil klasifikasi. Nah, dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk mengoptimalkan metode SVM dengan teknik pemilihan fitur untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pada data karyawan BRI. Dengan menggunakan teknik pemilihan fitur, diharapkan dapat menghilangkan fitur yang tidak relevan dan meningkatkan kinerja model dalam memprediksi kinerja karyawan. Hasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Next. Nah, sebelumnya dasar teori yang kami gunakan di sini ada 3. Yang pertama ada SVM, Support Vector Machine sendiri, yang merupakan suatu metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi, yang dimana bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Berdasar jurnal yang kami himpun, di sini menurut Vapnik pada 2002, SVM itu adalah teknik pembelajaran statistik yang bertujuan untuk menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas data dengan margin terbesar. Kemudian, setelah itu ada feature selection, di mana menurut Reimer pada tahun 2000, feature selection dapat dilakukan menggunakan algoritma genetika untuk mengurangi dimensi data dan meningkatkan performa model. Kemudian ada wrapper algorithm, di mana ini merupakan suatu metode pemilihan fitur yang menggunakan model pembelajaran mesin untuk mengevaluasi kombinasi fitur yang berbeda. Dengan menggunakan metode ini, maka akan lebih akurat dibandingkan dengan metode filter karena mempertimbangkan interaksi antara fitur. Untuk yang berikutnya sendiri ada metodologi penelitian. Jadi yang pertama kita melakukan pengumpulan data.
Jadi dataset yang kita pakai untuk project WAS ini adalah dataset karyawan Bank BRI yang diambil dari situs web Kaggle. Jadi data ini terdiri dari 30 kolom dan 22.005 baris untuk data pelatihan, serta 29 kolom dan 6.000 baris untuk data pengujian. Yang berikutnya kita melakukan pre-processing data, yang mencakup yang pertama yaitu data dibersihkan untuk menghapus nilai yang hilang dan duplikat. Yang berikutnya data ditransformasikan untuk memastikan konsistensi format. Dan yang terakhir dalam pre-processing yaitu data dinormalisasi untuk memastikan semua fitur berada dalam skala yang sama. Untuk langkah yang ketiga dalam metodologi adalah seleksi fitur. Jadi kita menggunakan algoritma wrapper yang digunakan untuk seleksi fitur. Jadi algoritma ini memilih subset fitur yang paling relevan untuk meningkatkan akurasi model. Yang keempat ada kita melakukan klasifikasi dengan SVM. Jadi SVM digunakan sebagai model klasifikasi utama. Parameter SVM dioptimalkan menggunakan cross validation untuk mendapatkan hyperlink yang terbaik. Dan yang kelima ada evaluasi model. Jadi model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision recall, dan F1 score. Tenfold cross validation juga digunakan untuk memastikan model tidak overfitting. Yang berikutnya sendiri kita akan di sini menjelaskan dataset yang kita gunakan. Jadi untuk sumber datanya sendiri dari situs Kaggle yang berisi data karyawan dari Bank BRI. Untuk deskripsinya sendiri yang seperti tadi sudah saya di slide sebelumnya yaitu dataset pelatihan terdiri dari 30 kolom, sedangkan dataset pengujian terdiri dari 29 kolom. Dataset pelatihan memiliki 22.005 baris, sementara dataset pengujian memiliki 6.000 baris. Untuk fitur-fitur utamanya sendiri, yang pertama ada demografi karyawan, yang mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, dan status pernikahan. Dan informasi pekerjaan yang mencakup level pekerjaan, durasi bekerja di level saat ini, durasi bekerja di cabang saat ini, dan jenis pekerjaan. Dan yang terakhir, status karyawan, kolom yang mencakup status karyawan aktif maupun non-aktif, dan tipe karyawan. Ada karyawan tetap dan karyawan kontrak. Untuk contoh fiturnya sendiri ada usia atau age, usia karyawan dalam tahun, jenis kelamin gender, jenis kelamin karyawan, laki-laki maupun perempuan, level pekerjaan, job level, level pekerjaan karyawan dalam organisasi, durasi di level saat ini, job duration in current job level, durasi di cabang saat ini, job duration in current branch, status pernikahan, marital status, dan lain-lain. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.